Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tema kami yaitu kinerja turbin pada PLTU Banten 3 Lontar. Mungkin bisa kita lanjut ke perkenalkan. Bisa next slide, Kang. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, Dwi Yulianto dengan NPM 2010 6311 528. Lalu ada Muhammad Rafi Faras dengan NPM 2010 6311 550. Lalu ada Muhammad Rizky Fadilah dengan NPM 2010 6311 552. Lalu ada Kang Muhammad Rizky dengan NPM 2010 6311 553. Lalu ada Kang Raka Handika dengan NPM 2010 63100 556. Bisa di next, Kang. Ya, langsung saja kita mulai materinya. Dimulai dari latar belakang. Pada proses pembangkit listrik PLTU Banten 3 Lontar, daya rated yang dihasilkan atau rate output oleh turbin generator sebesar 315 megawatt. Hal ini berdasarkan pada desain awal yang tertera dalam manual book. Secara aktual, daya yang dibangkitkan tidak statik pada nilai rated. Efisiensi dari turbin akan mempengaruhi kinerja dari sistem PLTU. Semakin besar efisiensi generatornya, maka andalan sistem juga semakin baik. Efisiensi turbin mengalami penurunan akibat beberapa faktor, seperti sering terjadinya derating atau penurunan beban, atau trip, unit shutdown, lalu ada faktor lamanya pemeliharaan, kesalahan dalam pengoperasian dan perawatan, serta faktor-faktor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa terhadap efisiensi turbin, apakah turbin masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Sistem pembangkit daya tenaga uap merupakan salah satu mesin kalor dengan sistem pembakaran luar. Pembakaran dilakukan di luar mesin untuk menghasilkan energi panas yang kemudian ditransfer ke uap. Energi input tersebut kemudian diubah menjadi kerja oleh turbin dan sebagian lagi dilepas ke lingkungan yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Dalam turbin uap memiliki besar daya turbin yang dihasilkan dan memiliki efisiensi untuk mengetahui layak atau tidaknya turbin uap yang bekerja sebagai pembangkit listrik dan PLTU Banten 3 lontar. Besar dan kecilnya beban sangat berpengaruh sekali terhadap uap yang akan dihasilkan. Bila beban cukup tinggi, maka jumlah uap yang dibutuhkan juga besar dan sebaliknya. Next, Kang. Lalu kita masuk ke landasan teori. Turbin uap PT Indonesia Power Uboh UJP Banten 3 lontar. Turbin uap menghasilkan putaran karena adanya aliran uap yang tetap yang masuk ke nozzle dan ditekan dengan tekanan rendah. Uap tersebut masuk steam jet. Di sini kecepatan uap dinaikkan. Sebagian dari energi kinetik dari uap tersebut dikirim ke sudut-sudut turbin yang mengakibatkan terdorongnya suhu sudut-sudut turbin untuk berputar. Kecepatan putar pada PT Indonesia Power Uboh UJP Banten 3 Lontar adalah 3000 rpm. Semakin tinggi beban konsumen, maka kebutuhan uap untuk mempertahankan putaran turbin semakin besar. Besar dan kecilnya beban sangat berpengaruh sekali terhadap uap yang akan dihasilkan. Bila bahan cukup tinggi, maka jumlah uap yang dibutuhkan juga besar dan sebaliknya. Pengaturan jumlah uap yang masuk ke dalam turbin ini dilakukan oleh roll valve yang bekerja secara otomatis. Turbin uap pada PT Indonesia Power Ubo UJP Band 3. Counter mempunyai 3 tingkatan. Turbin tekanan tinggi, high pressure turbin, turbin tekanan menengah, intermediate pressure turbin, dan turbin tekanan rendah, low pressure turbin. Bisa di next kan. Lalu di sini kita masuk ke prinsip kerja turbin uap. Prinsip kerja turbin uap adalah uap kering dari superheater yang mempunyai temperatur dan tekanan tinggi yang dialirkan ke turbin tekanan tinggi.
Dalam turbin ini terdapat sudut-sudut tetap dan sudut-sudut gerak yang mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga akan dapat mengekspansikan uap. Energi uap yang diterima oleh sudut-sudut turbin yang digunakan untuk menggerakkan poros turbin. Di sini terjadi perubahan energi, maka temperatur uap akan turun. Setelah itu uap masuk ke intermediate pressure turbin dan akan menggerakkan sudut-sudut intermediate pressure turbin dan low pressure turbin. Sehingga dari gerakan sudut-sudut ini akan memperkuat gerakan poros turbin. Setelah memutar turbin HP uap diekstraksikan, tetapi uap hasil ekstraksi tidak terpakai karena dikhususkan untuk industri, sedangkan PT Indonesia Power UJP Banten 3 Lontar tidak memiliki industri. Setelah memutar turbin, IP terjadi tahap 2 yang digunakan untuk memanaskan heater dan dater, sehingga setelah memutar turbin LP, uap terkondensasikan dalam kondensor. Next, Kang. Lalu kita masuk cara kerja sistem PLTU. Secara umum, PLTU merupakan suatu mesin konversi energi di mana energi primer yang sedang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Di sini menggunakan bahan bakar batu bara dan saat awal menggunakan HSD atau high fuel diesel. Konversi tingkat pertama adalah konversi energi primer menjadi energi kalor panas yang dilakukan di dalam ruang bakar dari ketel uap PLTU. Energi panas kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada di dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam boiler. Uap dari boiler dialirkan dengan nozzle untuk memutar turbin uap, di mana energi entalpi uap dikonversikan menjadi energi mekanis, gerakan generator, dan akhirnya energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Secara skematis, proses tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan penjelasan cara kerja sistem PLTU secara sederhana. Ya, mungkin untuk penjelasan berikutnya bisa dilanjut oleh Kang Raffi Paras. Kepada Kang Raffi Paras, saya persilakan. Ya, terima kasih Kang Dwi. Saya akan lanjutkan presentasinya. Siklus Rankine PLTU. Siklus Rankine untuk pembangkit PT Indonesia Power Ubo UJP Banten 3 Lontar, di mana siklus Rankine dengan pemanasan ulang terjadi di reheater boiler, sedangkan siklus Rankine dengan Rankine regeneratif terjadi di economizer. Diagram TS untuk pembangkit PT Indonesia Power Ubo UJP Banten 3 Lontar dapat digambarkan sebagai berikut. Siklus Rankine regeneratif dan TS siklus Rankine regeneratif di PLTU Banten 3 Lontar. Next. Daya turbin. Secara umum, PLTU merupakan suatu mesin konversi energi, di mana energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Di sini menggunakan bahan bakar batu bara dan saat awal menggunakan HSD atau high speed diesel. Konversi tingkat pertama adalah konversi energi primer menjadi energi kalor atau panas yang dilakukan di dalam ruang bakar dari ketel uap PLTU. Energi panas kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam boiler. Uap dari boiler dialirkan dengan nozzle untuk memutar turbin uap, di mana energi atau entalpi uap dikonversikan menjadi energi mekanis, penggerak generator, dan akhirnya energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Secara skematis, proses tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu WT sama dengan M1 dalam kurung H1 kurang H2 plus M2 dalam kurung H3 kurang H4 plus M3 H4 min H5.
lalu menjadi WHP turbin ditambah WIP turbin ditambah WLP turbin. Lalu W tektual sama dengan turbin X WT. Keterangannya, WT itu daya yang dihasilkan turbin. W tektual itu daya aktual pada turbin, dan N turbin itu efisiensi turbin, M1 itu main steam flow, M2 itu cold reheat steam flow at reheater inlet, M3 itu hot reheat steam flow, H1 itu main steam enthalpy, H2 itu cold reheat enthalpy, H3 itu reheater steam enthalpy, H4 itu LP turbin exhaust enthalpy, H5 itu condense water deaerator outlet. Next, Kang. Heat rate turbin. Heat rate turbin adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memproduksi listrik sebesar 1 kW dan dinyatakan dalam satuan kJ per kWh atau kilowatt. Heat rate turbin menunjukkan perbandingan dari energi total yang digunakan untuk memutar turbin dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator dan dinyatakan dalam kilojoule per kilowatt. Heat rate turbin dapat dikalkulasi dengan persamaan HRT sama dengan M1 kali H1 kali M3 kali H3 dikurang MF kali HF kali M2 kali H2 kali M dalam kurung IS kali HIS. Nah, di mana HRT itu heat rate turbin, M1 itu laju aliran massa main steam, H1 itu entalpi main steam, M3 laju aliran massa hot reheat, H3 entalpi hot reheat steam, MF itu laju aliran massa feed water, HF itu entalpi feed water, M2 laju aliran massa cold reheat, RH2 entalpi cold reheat, MIS itu laju aliran massa superheater spray. HIS itu entalpi superheater spray ya. PS itu ya. Turbin generator output atau PEXE itu generator excitation power. Next, Kang. Untuk mencari laju aliran massa main steam atau uap keluaran superheater, M1 laju aliran massa cold reheat atau uap masuk ke reheater, M2 dan laju aliran massa hot reheat atau uap keluaran dari reheater, M3 dapat dicari menggunakan persamaan RH1 sama dengan MF tambah MIS plus MU. M2 sama dengan M1 dikurang GS1 dikurang MEX1 dikurang MEX2. RH3 sama dengan M2 plus MIR. Di mana M1 itu laju aliran massa main steam, MF itu laju aliran massa feed water, MIS itu laju aliran massa superheater spray, MU itu total aliran massa, M2 laju aliran massa cold reheat, M1 itu laju aliran massa main steam, GS1 itu kebocoran pada sisi casing pompa dengan poros pompa, MEX1 itu ekstraksi aliran uap ke pemanas 1, MEX2 itu ekstraksi aliran uap ke pemanas 2, M3 itu laju aliran massa hot reheat, M2 itu laju aliran massa cold reheat. Next, Kang. Efisiensi turbin. Efisiensi turbin merupakan parameter yang menyatakan derajat keberhasilan komponen atau sistem turbin mendekati desain atau proses ideal dengan satuan persen. Efisiensi turbin dapat dihitung dengan persamaan efisiensi turbin sama dengan 860 per heat rate turbin dikali 100%. Yang dimana 1 kilowatt itu 860 kilokalori dan efisiensi turbin. Next, Kang.
Metodologi penelitian. A. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi penelitian dilakukan di PT Indonesia Power Up Hubo UJP Banten 3 Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang tahun 2017. Waktu penelitian itu dilakukan pada bulan Juni 2017. Studi literatur. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan data-data secara teoritis sebagai bahan penunjang dalam penyusunan penelitian baik dari buku, jurnal, atau informasi media-media lain atau internet untuk melengkapi data-data yang sudah ada. Dengan adanya studi pustaka, diharapkan pihak lain dapat memahami keseluruhan isi dari laporan tugas akhir ini. Terkait pemahaman mengenai pembahasan dan tujuan dari penulis laporan tugas akhir. Next, Kang. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Muhammad Rizky Fadilah. Ya, terima kasih. Mas Fajita, saya akan melanjutkan kembali ya. Untuk selanjutnya ada studi lapangan. Metode ini merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap 5 dari responder, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia dan proses kerja. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dari tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Kemudian ada D, pengumpulan data. Metode ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi next. Dan selanjutnya ada pengolahan data. Pada pengolahan data, penelitian ini diarahkan untuk mengolah informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Pengolahan data disesuaikan dengan pembahasan dibahas pada penelitian ini, yaitu analisis perhitungan daya turbin yang dihasilkan dan efisiensi turbin pada unit 1 dan unit 2. Langkah selanjutnya dari pengolahan data ini adalah menentukan besarnya daya turbin yang dihasilkan. Mengetahui efisiensi turbin dan membandingkan efisiensi turbin yang dihasilkan pada unit 1 dan unit 2. Kemudian masuk ke analisa dan pembahasan. Pertama ada asumsi dan properties. Metode asumsi yang digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut. Pertama, turbine head rate merupakan tingkat panas rata-rata yang dihasilkan per bulan. Kedua, nilai pressure dan temperatur pada HP turbine, IP turbine dan LP rata-rata yang dihasilkan selama per bulan. Kemudian yang ketiga, nilai stream flow dan enthalpy. Keluaran pada IP turbine dan LP turbine merupakan interpolasi dengan data manual book. Dan yang keempat, turbin uap memiliki nilai efisiensi sebesar 89%. Kemudian ada pengumpulan data. Berikut adalah data yang sudah dikumpulkan. Pertama, pengumpulan data turbin heat rate. Turbin heat rate adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memproduksi listrik sebesar kilowatt hour atau dinyatakan dalam satuan kilojoule per kilowatt hour. Berikut data yang dipakai dalam perhitungan nilai turbin heat rate berdasarkan performance test yang menggunakan sampel data unit 1 pada bulan Januari 2016. Berikut adalah tabel pengumpulan datanya. Boleh di next. Yang kedua adalah pengumpulan data siklus Rankine regeneratif PLTU Banten 3 Lontar. Berikut data yang dipakai dalam perhitungan siklus Rankine regeneratif yang menggunakan sampel data unit 1
pada bulan Januari 2016. Dengan tabel berikut, unit 1 Januari 2016. Saluran air kondensor H1 yaitu 644,0,5 kJ per kilogram. Dan ada saluran air masuk ke pemanas H1 yaitu 761,97 kJ per kilogram. Superheat spray water 905,53 kJ per kilogram. Enthalpy H2. Saluran air keluar ke pemanas H2 1084,008 kJ per kilogram. Kemudian akhir saluran air keluar ke pemanas H3 1192,19 kJ per kilogram. Akhir saluran air keluar ke pemanas H4 1192,19 kJ per kilogram. Kemudian enthalpy uap keluar superheater yaitu 3400,42 kJ per kilogram. Kemudian enthalpy uap masuk ke reheater H6 yaitu 3078,50 kJ per kilogram. Kemudian uap pemanas ulang H7 3536,18 kJ per kilogram. Low pressure turbine exhaust steam enthalpy H7 3150,19 kJ per kilogram. Kemudian ada saluran air ke kondensor H8 yaitu 2783,83 Joule per kilogram. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dari Kang Rizky Fadila. Pengumpulan data daya turbin. Berikut data yang dipakai dalam perhitungan daya turbin yang menggunakan sampel data unit 1 pada bulan Januari 2016. Yang pertama ada parameter dan bulannya. Yang pertama main system enthalpy 3400,42 kJ per kilogram. Cold reheat enthalpy 3078,50 kJ per kilogram. Reactor steam enthalpy 3536,18 kJ per kilo. Turbin exhaust enthalpy 3150,19 kJ per kilogram. Condensed water deaerator outlet 2783,83 kJ per kilogram. Main steam flow 9222 11,12 kg per jam. Cold reheat steam flow 782.009,66 kg per jam. Cold reheat steam flow 794.695,65 kg per jam. Oke. Selanjutnya akan masuk ke analisa data. Yang pertama, perhitungan daya turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin uap dapat dihitung menggunakan rumus. Berikut adalah contoh perhitungannya menggunakan sampel data unit 1 pada bulan Januari 2016. Dari rumus yang digunakan, mendapatkan hasil yaitu WT-nya 247,14 MW dan hasil akhirnya jadi 219,99 MW. Kedua, perhitungan heater turbin. Perhitungan heater turbin. Heater turbin menunjukkan perbandingan dari energi total yang digunakan untuk memutar turbin dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator dan dinyatakan dalam kilojoule per kilowatt jam. Nilai turbin heat rate dapat dihitung dengan rumus yang diambil dengan data sampel pada bulan Januari 2016 unit 1. Untuk mencari laju aliran massa main steam atau uap keluaran superheater M.1, laju aliran massa cold reheat uap masuk ke reheater M.2, dan laju aliran massa hot reheat uap keluar dari reheater M.3. Dapat dicari menggunakan rumus yang diambil pada data bulan Januari 2016 di unit 1. Yang A, laju aliran massa main steam atau uap keluaran superheater. Mendapatkan hasil
922.211,12 kg per jam. B. Laju aliran massa cold reheat, uap masuk ke reheater. Dapatkan hasil 782.009,66 kg per jam. Yang C. Laju aliran massa hot reheat atau uap keluaran dari reheater mendapatkan hasil 794.695,65 kg per jam. Perhitungan turbin heat rate. Dari rumus yang digunakan, perhitungan turbin heat rate mendapatkan hasil 1971,10 kilokalor per kilowatt per jam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Raka. Ya, baik. Saya akan melanjutkan dari Kang Rizky sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan saya Raka Andika. Di sini di poin 3 perhitungan efisiensi turbin. Untuk mencari perhitungan efisiensi turbin dapat menggunakan rumus dengan sampel data unit 1 pada bulan Januari 2016. Di sini ada perhitungannya juga. Ketahui di mana 1 kilowatt per jam sama dengan 860 kilokalori. Di sini heat rate turbinnya sama dengan 1971,10. Nah, di sini ada hasil akhirnya itu yaitu 43,63%. Next. Ya, bisa dilanjut. Nah, untuk poin 4 ada pembahasan hasil penelitian. Dari hasil perhitungan analisa dari nilai daya turbin dan efisiensi turbin dengan menggunakan perhitungan yang diambil sesuai dengan data di PLTU Banten 3 Lontar pada unit 1 dan 2, maka didapatkan nilai daya turbin dan efisiensi yang dihasilkan oleh turbin uap adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat juga gambar di samping merupakan grafik perbandingan beban unit 1 dan unit. Di sini ada di samping ada nilai bebannya dan ada per bulannya. Nah, dari sini disebabkannya seperti tidak beroperasi sebuah pembangkit oleh faktor lamanya perawatan dan beberapa faktor lainnya. Mungkin bisa next. Ya, dari hasil perbandingan efisiensi turbin uap unit 1 berdasarkan grafik 4.1 yang diperoleh data terendah terdapat pada bulan April, yaitu sebesar 40%, 40,4%. Untuk nilai tertinggi terdapat pada bulan Januari, yaitu 43,63%. Unit kedua, nilai efisiensi untuk jenis pembangkit PLTU batubara dengan pendingin pada umumnya sekitar 35%. Jika nilai efisiensi di bawah 35%, maka pembangkit tersebut dinyatakan kurang baik untuk beroperasi berdasarkan dari hasil grafik data yang diambil selama 1 tahun. Dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2, di mana nilai turbin uap dan efisiensi turbin uap yang dihasilkan tidak menentu. Nah, di sini hasil rata-rata dari turbin yang dihasilkan selama 1 tahun yaitu 214,46 megawatt pada unit 1 dan rata-rata efisiensi turbin yang dihasilkan yaitu 34,72% pada unit 1 selama 1 tahun. Hasil rata-rata ya dari turbin yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 174,6 MW dan rata-rata efisiensi turbin yang dihasilkan yaitu sebesar 27,81% pada unit 2 selama 1 tahun. Bahwa ini ada gambar grafik yang menunjukkan
Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang diambil dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dari hasil grafik data yang diambil selama 1 tahun dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2, mana nilai turbin dan efisiensi turbin yang dihasilkan tidak menentu. Hasil rata-rata dari turbin yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 214,46 MW dan pada unit 1, dan rata-rata efisiensi turbin yang dihasilkan yaitu sebesar 34,72% pada unit 1 selama 1 menit. Untuk unit 2 didapatkan hasil rata-rata dari turbin yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 174,6 MW dan rata-rata efisiensi turbin yang dihasilkan yaitu sebesar 27,81% pada unit kedua selama 1 tahun. Yang kedua, dari hasil perhitungan sesuai data selama 1 tahun di mana daya turbin dan efisiensi turbin mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh naik turunnya hasil dari turbin heat rate, pembakaran batu bara yang tidak maksimal, karakter dari batu bara, penurunan beban yang dihasilkan, faktor lamanya pemeliharaan, kesalahan dalam pengoperasian dan perawatan, serta faktor-faktor lain. Yang tiga, perbandingan naik turunnya daya turbin dan efisiensi turbin tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu sebesar kurang lebih 40 megawatt. Untuk daya turbin dan kurang lebih 6% untuk efisiensi turbin antara unit 1 dengan unit 2. Jadi hasil perhitungan dan analisa tersebut bahwa daya turbin dan efisiensi turbin masih berada batas normal sesuai data yang diambil di PLTU Banten 3 Lontar selama 1 tahun. Sekian dari Ya, kelompok sekian. Terima kasih. 3. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.